singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk di tahun 1949 dengan anggota utama tersusun dari tentara-tentara Belanda. Latar belakang pemberontakan APRA adalah karena ketidaksepakatan atas pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat. Pasukan ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling tersusun atas tentara-tentara Belanda dan juga terdiri dari Kniel, yakni pasukan Belanda di Indonesia. Milisi ini dinamai Angkatan Perang Ratu Adil karena mengambil istilah dari Kitab Ramalan Jawa Kuno, yakni Kitab Jayabara. Ratu Adil di dalam Kitab Jayabara menyebutkan datangnya seorang Ratu Adil keturunan Turki yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kezaliman. Pembentukan APRA dilakukan pada tanggal 9 Januari 1949. Oleh karena itu, latar belakang pemberontakan APRA terkait erat dengan keputusan untuk membubarkan negara federal bentukan Belanda pada masa Republik Indonesia Serikat. Kira-kira kenapa sih pemberontakan APRA ini bisa terjadi? Jadi, pemberontakan APRA ini bisa terjadi dikarenakan Kapten Raymond Westerling tidak setuju dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana itu tuh menggantikan negara Republik Indonesia Serikat yang telah dibuat oleh Belanda. Hal ini juga sesuai dengan konferensi meja bundar yang dimana salah satu isinya itu Republik Indonesia Serikat digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya Raymond juga merasa bahwa pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat ini banyak dikuasai oleh orang-orang dari Jawa, sehingga itu tuh tidak seimbang dengan pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain seperti itu. Dan Raymond juga merasa bahwa dia itu adalah utusan Ratu Adil, soalnya Raymond memiliki darah keturunan Turki yang dimana itu tuh sesuai dengan Ratu Adil. Dan untuk memperkuat gerakan Raymond ini, dia mengajak warga Indonesia yang setuju dengan tetap diadakannya Republik Indonesia Serikat yang dibuat oleh Belanda. Sehingga dia mengajak Sultan Hamid II untuk membantu Raymond melakukan pemberontakan APRA ini. Soalnya Sultan Hamid II itu juga setuju dengan Republik Indonesia Serikat yang dibuat oleh Belanda. Raymond Westerling bersama-sama dengan Sultan Hamid II dari Pontianak meluncurkan kudeta di tanggal 23 Januari 1950. Pasukan APRA pun berhasil menduduki Bandung dengan mengambil alih divisi Markas Staf, divisi Siliwangi untuk sementara waktu. Hanya saja, pasukan ini belum berhasil menduduki wilayah Blora dan Jakarta ketika pasukan APRA berencana melaksanakan pemberontakan yang kedua di wilayah Jakarta. Pemberontakan APRA terjadi pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan bentuk sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebelum meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950, Raymond Westerling mengirimkan ultimatum dalam bentuk surat kepemerintahan RIS pada 5 Januari 1950. Di dalam surat ini, Westerling mengancam akan melancarkan pertempuran besar melawan pemerintah Indonesia apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Westerling memberi pemerintah Indonesia waktu selama 7 hari terkait dengan ultimatum yang ia berikan. Karena tidak setuju dengan rencana Westerling dan untuk mencegah pertempuran, Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerling di tanggal 10 Januari 1950. Mendengar perintah ini, Westerling pun segera melaksanakan kudeta melalui penyerangan ke Bandung. Sehingga pemberontakan APRA di Bandung berkaitan dengan tuntutan Westerling untuk mempertahankan negara federal yang ditolak oleh pemerintah pusat. Raymond Westerling bersama-sama dengan Sultan Hamid II dari Pontianak meluncurkan kudeta di tanggal 23 Januari 1950. Pasukan APRA pun berhasil menduduki Bandung dengan mengambil alih Markas Staf Divisi Siliwangi untuk sementara waktu. Hanya saja, pasukan ini belum berhasil menduduki wilayah Blora dan Jakarta ketika pasukan APRA berencana melaksanakan pemberontakan yang kedua di wilayah Jakarta. APRA juga berniat membunuh tokoh-tokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang utama seperti Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa APRA dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, latar belakang pemberontakan APRA terjadi dikarenakan ketidaksetujuan Westerling terhadap rencana pembubaran negara federal bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat. Demi mewujudkan keinginannya tersebut, Westerling pun melakukan kudeta dengan menyerang Bandung. Akibat serangannya itu, sebanyak 94 anggota TNI Divisi Siliwangi di Jawa Barat tewas, termasuk Letnan Kolonel Lembong yang bertugas di wilayah tersebut.
Selain dari pihak TNI, pihak warga sipil juga ada yang turut menjadi korban. Selanjutnya, APRA juga berencana untuk melakukan kudeta yang kedua. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Kegagalan kudeta ini menyebabkan demoralisasi anggota APRA terhadap Westerling dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pasukan. Apalagi setelah itu, Westerling juga tidak lagi mendapat dukungan dari pihak Belanda. Komandan tinggi Belanda yang ada di Bandung saat itu mendesak Westerling untuk segera pergi dari kota Bandung. Akhirnya, Westerling juga ikut melarikan diri ke Belanda. APRA pun akhirnya secara resmi tidak beroperasi lagi pada bulan Februari 1950. Nah, apa sih tujuan dari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil? Jadi, pemberontakan APRA di tahun 1950 di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung, memiliki tujuan utama yaitu untuk mempertahankan negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal. Karena pada saat itu sudah mulai bermunculan gagasan dari pemerintah pusat untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga, Raymond Westerling menuntut pemerintah untuk menjadikan Angkatan Perang Ratu Adil sebagai tentara resmi di negara Pasundan. Dan itulah yang menjadi tujuan utama dari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat pada tahun 1950. Nah, jadi dampak apa aja sih yang dihasilin oleh pemberontakan APRA ini? Jadi, pemberontakan APRA mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Indonesia menjadi negara kesatuan yang dipimpin oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Jadi, APRA meninggalkan jejak sejarah yang mencerminkan kompleksitas perjuangan Indonesia di awal kemerdekaan, terutama konflik antara federalisme dan unitarisme. Peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil juga memperlihatkan dampak kolonialisme yang berkepanjangan termasuk perpecahan. Lalu dampaknya juga gugurnya puluhan tentara Indonesia yang saat itu masih bernama APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. APRA di bawah pimpinan Westerling melakukan pembunuhan secara brutal dan sadis terhadap tentara dan masyarakat di kota Bandung yang mereka temui. Mereka membunuh tentara APRIS yang mereka jumpai dengan kejam, salah satunya terhadap Oberst Adolf Gustav Lembong. Lalu terjadi situasi yang tidak aman di kota Bandung karena APRA membuat kekacauan di mana-mana. Penduduk sipil yang biasanya tinggal dengan aman di kota Bandung segera bersembunyi di rumah masing-masing. Para pemilik toko juga menutup tokonya masing-masing. Sekian pembahasan APRA dari kami. Saya Rafaida Ramadan Abdul Rahman. Gania Acara di absen 14. Muhammad Abdul Aziz dari absen 18. Muhammad Arif Wildan dari absen 19. Naura Andira Hafadila dari absen 25. Sampai